Kita beri tepuk tangan dulu buat tadi penampilan tari Mangastuti dari Sanggar Pratiwi. Dan hari ini kita benar-benar di tengah kota banget. Ini benar-benar tengahnya tengah ini. Ini kita di mana? Di Sumbu Filosofi yang tengah banget pokoknya. Kan tinggal Maknyuk gitu, kita itu sudah sampai Tugu Jogja. Maknyuk itu depan situ. Maknyuk itu kalau melompat ya. Kalau saya tadi kesini lompat-lompat. Kayak kodok dong. Iya betul sekali karena kita sekarang sedang di Balai Pertemuan Kebon Dalem. Itu di Jalan Kebon Dalem, Jogoyudan, Gowongan. Jetis Yogyakarta. Mana boleh suaranya kota Jogja? Kita ada di kota Yogyakarta. Tetap didominasi oleh ibu-ibu. Ibu-ibu, iya. ada bapaknya tapi kayaknya bapaknya modelnya yang pasrah. Soalnya 99% si Cidok ya jadinya gak berani ngapa-ngapain. Ngancani aku loh. Oh iya, gitu. Oh kamu bapak-bapak ya? Saya tergantung pesanan. Iya karena kita sedang di kota, kita pengen tahu nanti ya bagaimana UMKM kota punya usahanya jenisnya apa aja. Ya. Bagaimana yang sudah seperti apa kelasnya. Seperti apa perkembangannya, apa kendalanya mungkin kalau ada, kita nanti cerita-cerita langsung, kita ketemu langsung dengan pelaku-pelakunya. Betul sekali dan hari ini bersama saya Marta Sasongko. Dan juga saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY ibu-ibu. Di acara yang selalu ingin menyapa pelaku UMKM langsung ya. Ini dia Sarasehan Sibakul. Nah di sini kita nggak sendiri Mbak Marta, di sana juga ada teman-teman kita, ada Mas Resa dan teman-teman. Itu nanti bertugas ini dari teman-teman Dinas Koperasi Provinsi. Iya. Nanti ibu-ibu bisa ketemu, bisa ngobrol bagaimana tentang memajukan usaha Bapak Ibu. Bagaimana legalitasnya, saya pengen branding, saya pengen latihan manajemen keuangan. Bisa langsung konsultasi di sini. Jadi tidak perlu ke kantornya, tapi justru ibu-ibu saat ini didatangi langsung oleh teman-teman. Saya biasanya takut mas kalau didatangi mas. Kenapa? Ditagih ya? Ini belum. Enggak nagih ya, ini belum. Justru melayani ya. Ini melayani, justru ini disiapkan untuk ibu-ibu, makanya dimanfaatkan. Nanti mas-mas yang ada di sini ini akan memberikan solusi, memberikan jawaban dan memberikan arahan bagaimana ibu-ibu untuk memajukan usahanya. Yang jelas kalau ke kiri jalan terus. Iya, ke depan, ke tengah ini tuh jalurnya luar biasa Mbak. Kalau ke depan ya nanti nunggu lampunya hijau. Nah. Tapi yang jelas gak cuman itu, kita juga hari ini khusus hari ini ibu-ibu yang bawa produk siapa aja boleh angkat tangan. Angkat tangan yang bawa produk. Nanti dapat gratis foto produk. Produk. Mau? Terus tanya foto produknya apa tuh mas? Jadi produknya ibu dibawa, nanti difotoin, ibu dapat file fotonya. File fotonya itu bisa untuk iklan, bisa untuk upload WA, pokoknya yang status WA, iya kan? Gitu. Itu gratis. Aku biasanya udah moto sendiri oh mas. Tapi kan biasa-biasa aja. Ngaku loh orang cantik gitu loh ya. Soalnya aku ya mengisane ngono kuwi ya. Makanya nanti kita ajarin juga bagaimana kita bisa memfoto produk dengan baik menggunakan gadget yang kita miliki. Intinya lebih profesional lah gitu. Betul. Ya nanti ya. Makanya saat ini kan acaranya Sibakul nih. Ibu-ibu ada yang sudah ikut Sibakul? Udah dapat kaos Sibakul? Udah. Itu yang paling utama. Betul sekali. Udah dapat kaos Sibakul berarti habis ini jadi daftar jadi anggota Sibakul. Setuju? Setuju. Mau dapat free ongkir? Nah. Mau dapat sertifikasi halal gratis? Mau. Oh mau. Udah punya NIB? Belum. Oh udah, belum punya? Ya wis. Soalnya NIB iso ngutang soalnya. Jadi kudu duwe, Mbak. Oh iya? Iya. Kamu jangan bikin gosip loh ya. Saya itu sudah melaksanakan apa yang disampaikan bapak-bapak. Nanti narasumbernya kan hadir di sini. Oke, sekarang narasumbernya adalah ibu-ibu ini dua. Nah ini dulu kita ketemu dengan UMKM yang ada di sini. Ini membawa produk-produk. Silakan dilihatin dulu produknya. Oke, ini yang mana produknya? Oh ini ya produk tuh terangane. Tapi pikir kisangu ya mau ya. Produknya ini ternyata. Produk. Yang pertama ini ada Bu Fatimah. Boleh kenalan, mic-nya dipakai untuk ngomong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah. Saya membawa batik ekoprint. Labelnya yang biasa saya jual itu Sri Rezeki. Sri Sri Rezeki. Coba pinjem Bu. Ini Kok dilabelin, dinamai Sri Rezeki kenapa? kok enggak Fatimah gitu? Ya, karena kan kalau Fatimah tuh kayaknya udah banyak gitu. Wah, perasaan Ibu aja. Iya, kalau Ini dibikin sendiri atau kelompok Bu? kalau pernah bikin sendiri, kalau ini kemarin kebetulan pas juga kelompok. Karena kan Kelompoknya namanya? Sri Rezeki. Oh Sri Rezeki Oh, nama Sri Rezeki itu kelompok. Iya, iya. Oh, oke. Cuman kebetulan kan karena kita itu ada permasalahan di modal dan penjualan. Kenapa modalnya? Ya kan modalnya kalau untuk yang bikin kain kayak gini, kainnya kan agak lumayan lah harganya. Tapi kan ada orang pesen kan? Ya kalau bikin ada yang pesen baru kita bikin. Ini bikin dulu terus ada yang beli atau ada orang pesen lalu dibikinin? Kalau pas ada misalkan acara UMKM gini, saya biasanya bikin. Bikin. 5 orang, kayak minta bantu. Karena kan kalau sendiri nanti lama kan nata daunnya. Nah ada yang beli nggak? Ya kadang ada yang beli, kadang enggak. Ini loh, ini Saya loh. pertanyaanku ini ekoprint kan? Ekoprint. Ini kan di kota kan jarang ada tanaman. Ini tanamannya dari dapat mana daun-daunnya? Godongannya di mana? Daunnya Godongnya. cari di pinggir Siti Sewu itu. Wonek Siti Sewu. Dekat kali. Oh dekat kali masih ada pohon ya? Iya, Jadi mohon maaf besok ya bapak-bapak yang melihat kalau ada ibu-ibu menyusuri kali. Jangan Jangan diusir. diapa-apain. Itu Mereka nyari sedang, buat ekoprint. Oke. Oke. Ini mulung terus? di belakang apa namanya di Siti Sewu belakang PJK itu kan ada tanaman banyak itu Daun-daun daun-daun yang kering. bisa buat ekoprint. Pernah mulung di situ. Oke, ya. Kita nanti cek ya. Kita Di cek. sana pasti tanamannya nggak ada daunnya. Dipadake karo iki godhong. Iki godhong apa tebusane Ibu? Saya tanya bener ini yang mana ini yang ini. Bukan. Ini waru. Apa namanya? Warunya Ini koyak- ini pas gak ada warunya. Ini bandeng toh ya? Soalnya bandeng. Kelingan dodolan ngomah. Mas Kalau- ini tuh daun gogrok Oh, mas. daun Iya. godong. Iya. Kalau waru itu nanti hasilnya ungu. Loh ini jangan nutup ini jika mau masuk TV. Oh, Ini ya. jadi macam-macam nih daunnya. Ya, Macam-macam. Oh. Oke Bu, ini kan sudah bikin ekoprint. Ya. Kenapa sampai sekarang masih bikin itu apakah memang pembelinya banyak? Ya pembelinya sih masih sepi karena kurang untuk pemasaran juga. Oh, Karena kan selama ini pemasarannya apa yang dipakai? ya kadang kalau misal WA, WA. ya WA-nya ke siapa? Ke temannya Ke sendiri. temennya sendiri. Sak grup. ada juga di grup Aisyah. Pernah pakai media sosial? Belum pernah sih kalau di Facebook. Kalau Tapi bisa, pakai Facebook bisa? bisa. Bisa. Kalau di Oke. Facebook itu dulu saya pernah jualan itu gelang. Gelang, oh produk yang lain. Nah Iya. Ibu, ini kan kelompok ya? Ya, Berapa orang kelompoknya? satu kelompok itu 5 orang. 5 orang, kelompok Sri Rezeki, semuanya bikin ekoprint. Ya, Dan kira-kira cita-cita Ibu apa ini buat kelompok Sri Rezeki untuk memajukan usahanya itu masih ada kendala apa ini Bu kira-kira? ya kalau kendala utama itu ya di modal dan Modal. penjualan. Ya. Seandainya dikasih modal, modalnya buat apa? Ya buat bikin produk yang ada kita itu pengennya yang komplit karena kan ini sistemnya kan dikukus. Kalau yang pengen nanti ada pelatihan kita di ponding kayak gitu. Jadi nggak cuman kain, kita pengen ke depannya tuh ada juga tas. Yang lain-lain. Ada tas, Oh, sepatu. Ya, baik. gitu-gitu. Jangan deket-deket nanti kalau udah tahu metode ponding. Didudui soalnya ya. Oke. Oke, Bu. Kita berikan apresiasi dulu buat Bu Fatimah. Monggo Bu. Dan sekarang Bu Sarti. Ini produknya adalah Coba apa coba namanya? dilepas. Tas rajut. Oh ini Itu tas. yang hijau yang di sana juga bikinan Yang saya. gede ya. Ini ada mereknya enggak ini Bu? Mereknya Sarti Rajut. Sarti rajut. Oh nganggo jenenge dhewe. Pede wes. tenan pokoknya. Ini ngomong-ngomong udah dijual kemana aja produknya? Saya udah keliling
Nusantara, alhamdulillah. Kok bisa Oh, iya? keliling-keliling? Lewat online. Oh, lewat online. Oh, jualan online. Iya, saya jualan online. Oke, terus paling jauh yang beli di mana? Bali ada, Jakarta, Bandung, Ini gimana ini? Lombok. Kok bisa sampai sana itu gimana Saya ceritanya? main media sosial. Apa media sosialnya? Media IG, sosial? IG Instagram. ada, Instagram, Facebook, TikTok. Nama Instagramnya apa? Sarti Rajut. Weh, tetep brandnya keren. Kok nggak ada di sini brandnya? Nggak Di ada. dalam Tahu nggak ya? ini gambar apa? Ini lowo apa kucing ini? Kucing. Oh kucing, gak kira lowo. Lowo itu apa? Ya mungkin Oke. yang unik yang hijau itu. Yang hijau ya. Pasarnya biasanya ini usia berapaan ini yang beli? Antara berapa sampai Biasanya berapa? ibu-ibu muda. Oh ibu-ibu muda. Ini berapaan tuh Bu kayak gini tuh? Saya jualnya murah aja, 100.000. Wah ngomongnya tuh murah aja. Beraja. Mas sudah nanya kan harus beli gitu loh ya. Nah cuma tanya loh. Nah Bu ini kalau Ibu bikin satu tas ini berapa lama ini? Kalau kecil kayak gini bisa 2 hari. 2 Kalau hari? yang besar kayak itu bisa 5 hari sampai 1 minggu. Berarti tiap hari itu bikin gitu nggak Iya. masak nggak apa-apa? Ya masak lah mas, masak kayak anak bojone. Tadi tak tanya, berapa pegel tuh tangannya itu Ini begini. Demi merajut cuan. gini kan? Iya. Tapi ini gimana Bu? Ini prospeknya masih bagus nggak? kayak gini? Alhamdulillah masih jalan. Ini sendiri atau sama Sendiri. ada teman yang bantu? Enggak ada sendiri. Kenapa? Temennya nggak boleh bantu? Ya boleh tapi belum pada bisa. Oh belum pada bisa. Saya kira belum tapi tak seneni terus soalnya. Iya. Oke. Iya, karena kita waktunya terbatas ya. Ini apa yang masih diinginkan buat membesarkan Untuk usahanya. usahanya? Bu Pemasarannya Sarti? mungkin Pemasaran. lebih Pemasaran. diperluas Walaupun sudah bisa lagi. jualan masih kurang. Masih kurang. Oke, nanti kita kasih Manusia. tipsnya. Oke. Kita tunggu berikan- inovasinya. Tepuk Iya, tangan tepuk untuk tangan dulu. dua. Bu Fatima dan Bu Sahabat kita. Sarti. Matur nuwun. nuwun. Saya undang berikutnya Monggo. Bu Win. Silakan sama Mas Catur. Silakan Mas Catur dan Bu Win. Sini Monggo. Bu Win. Kalau Bu Win, produknya apa Bu? Oh pakai mikrofonnya dong. Sambal. Sambal. Sambalnya Waduh, mana, sambalnya Bu? ngeliat Sambal ikan saya teri, ini aku ambil sambal ya. ikan koyor, daging koyor sama cumi. Lagi-lagi Mbak Marta kita ketemu sambal tanpa ada nasi. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Pawon 871. Pawon. Oke. Kenapa 871 nomor rumah? Nomor rumah. Oh iya. 871. Pokoknya sing bikin brand ini sing paling gampang lah ya diingat. Ini yang bikinin merek ini siapa yang bikin desain Ponaan. desain label? Ponaan. Ponaan. Tapi, Tapi- ini yang menarik ini kan udah bagus nih kemasannya. Iya. Cuman ini belum ada apa-apanya Legalitas. nih. Oh. Legalitas. Iya. Sudah punya legalitas Bu? Belum. Belum. Kenapa? Belum apa ya? Belum apa? Nggak belum, tahu. Belum tahu caranya. Oh caranya belum Iya. tahu. Tapi udah punya NIB belum? Belum. Belum punya NIB? Belum. NIB? Ya, belum. Oke. Hari ini tuh khusus kita datang, Iya. datangin teman-teman pelut. Itu Reza sama siapa ya? Oh sama Rafael. Jadi mereka berdua boleh berdiri dong Reza sama Rafael. Ibu-ibu nanti, nah kayak ini. Urusan NIB, perizinan, tanya mereka berdua aja. Boleh Oke. tepuk tangan dong buat mereka berdua. Matur nuwun. Langsung tanya ke sana nanti ya Bu ya. Iya. Ini Kalau ngomong-ngomong udah produksi rutin apa belum? Kalau ada pesanan, Oh, kalau ada pesanan. yang pesen siapa? teman sama teman-temannya, gitu. Sama saudara sama di Jakarta. Teman-temannya temen ya. Misalnya ponaan saya kan di Jakarta, bawa ini terus Oh ya. dijual sama Dijualin. ponaannya. Ya Berarti ini terus kuat berapa lama kalau menurut Ibu ini? kalau yang Cakalang cakalang itu 5 hari. 5 hari. 5 hari, itu tuh nggak ada pengawetnya soalnya. Oh iya Iya. iya iya. Oke. Wah, kalau kita tuh nggak ini ya. Ini nggak awet setengah hari biasanya. aja udah hilang ini. Kalau kita nggak awet. Itu satu 20.000. Ya. Ini nanti mungkin kita kasih masukan dikit kalau ini kan terlalu lembut ya fontnya itu jadi nggak kelihatan. Ini padahal informasinya penting ada nomor handphone pemesanan. oke, ya. Terus ada apa ya saya nggak kelihatan ini. Karena ini warnanya merah di atas hitam tapi fontnya lembut sekali nanti bisa diperbaiki. Terlalu kecil maksudnya. Iya terlalu kecil Oh, nanti oke. sama legalitasnya Bu karena ini Oh, produk iya. yang
Ya kan? Ibu nggak bisa baca kan? Iya. Apalagi saya Bu. Iya, Saya kira duwe lagi ngerti loh. Saya cuman bisa ngelihat kotak warna merah Bu. Dan semakin parah ya. Ya, ini Oke. gunanya kita ketemu di sini itu salah satunya untuk seperti itu Bu. Jadi nggak apa-apa ada perbaikan-perbaikan Ya. nanti untuk meningkatkan kualitas usahanya Ya, Ibu. Karena ini produk yang sekarang lagi prospek ya. Ini prospek banget. Jadi sudah bagus, sudah ada mereknya, sudah ada Ya. brandnya. Cuma tingkat keterbacaannya itu yang perlu. Karena nanti kan ini ditaruh di etalase nih. Iya, Biar iya. kelihatan apakah itu gambar apa itu yang putih-putih itu. Nah Iya, itu nanti di Sibakul itu ada Iya. kelas-kelasnya Bu. Iya. Jadi Ibu bisa ikut, bisa tambah pinter. Nanti tanya semua ke sana Iya. ya Iya. yang dibutuhkan. Terima kasih Iya, banyak Bu. iya. Giliran berikutnya adalah satu-satunya yang paling ganteng di antara Ah, pelaku UMKM yang di sini. benar. Ya, Mas Catur. Ini produknya apa? Saya kebetulan breeding burung. Burung. Burungnya sebentar. mana ini? Burungnya ada di tempat mas-masnya. Nah, Lah kita kok tuh dari tadi tuh nanya lah ya. Loh ini kok ada jangan-jangan salah tempat tadi, Nah, salah masuk ke sini. Dodol Oh, manuk ternyata. Dodol. Ning manuknya ono ya? Ada. Ada, tapi nggak dibawa Mbak. Oh. Manuknya. Apa nih Mas? Ternak apa? Saya gimana? ternak burung beranjangan. Burung beranjangan. Beranjangan. Beranjangan ini burung apa? Beranjangan tuh kalau orang Sunda bilang apung tanah. Gitu. Apok? Apung tanah. Apung tanah. Oh, itu burung lokal ya? Oceh-ocehan. Kalau nama latinnya Mirava javanica. Wes. Ini Terus, kok ngomong-ngomong karena pasti pecinta burung Iya, ya. dan ini kan di kota ya. Di Kan kota. kalau beternak burung itu bukannya harus dengan space yang agak luas. Kebetulan ini untuk ukuran 2x3 masih bisa. Di kamar gitu. Ya, di kamar. Oh, di kamar. Berapa burung Mas kalau Sementara baru 2 pasang. 2 pasang itu nanti ngendok, netes, Ya, ngendok, ya. netes gitu. Saya mau nyewain Mas kamar saya di tempat saya Mas, kos-kosan itu Mas. Tapi Boleh kan nggak? ada kucing. Oh, terus ini burung ini kayaknya burung yang agak premium ya. Ya, benar. Harganya bisa kisaran berapa Mas? Untuk anakan saya jualnya 5 juta. Larang yo. Oke, terus pasarnya di mana nih 5 biasanya? juta. Saya kebetulan ikut komunitas lokal juga ikut, komunitas se-Indonesia juga ikut. Oh, jadi jadi sudah ada ada hobis jaringannya. ya. Jadi efektif ya Mas ikut komunitas gitu. Efektif. Enggak ini saya tanya ini kalau misalnya pesen burung dikirim ke Papua gitu bisa? Bisa. Pakai apa itu? Nanti lewat pesawat, cuman pakai karantina Ada dinas anunya pertanian. ya. Ya. Langkah-langkahnya. Iya. Oh. Ini oke. jualan burung toh. Yang naik pesawat burungnya. Yang punya Saya duwe belum urung tahu. pernah. Paling sepur bae arang-arang padahal tonggo loh. Iya. Oh, Jadi bisa iya. sampai ke seluruh Indonesia ya. Selama masih ada ekspedisinya masih bisa. Oke. Dan tentunya ada regulasi kayak karantina kayak Iya. gitu ya. Oke. Ini kalau bisnis kayak gini masih punya kendala apa Mas? Kendalanya satu, beranjangan itu kan umurnya panjang. Nah, Jadi, Jadi? kalau orang udah punya itu kalau enggak Gak repeat order gitu ya? bukan. beli Kalau lagi? udah punya biasanya terus berhenti, enggak order lagi gitu. Lah ya gak repeat Lah terus order. karpe maksudnya kepe nggak beli terus lagi. tuku mati ngono ya ora loh. Ya kalau bisa Beli jadi lagi. ketagihan gitu. Kalau udah punya satu pengen beli lagi. Nah, oh ya berarti itu masuknya nanti di pemasaran bagaimana storytelling produknya. Ya, Jadi benar. kan tetap bisa itu. Atau memperbesar marketnya. Marketnya yang kemarin diperbesar. gak suka Jadi nggak burung yang jenis beli nggak ini aja, Nah. ini lebih ke Mungkin nggak? Ada Bisa. orang yang sebelumnya nggak terlalu suka. Bisa. Ini Jadi- tiba-tiba ngelihat Kita marketnya ya pemula-pemula yang baru itu. ya itu. burung mahal buat pemula. Nanti mati nangis. Lu pemulai mah duitnya oke lho. Oh iya toh. Iya Mas ya. Oh iya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Mas Atur, Bu Win. Kita berikan tepuk tangan dulu Ibu-ibu. Semoga nanti usahanya makin lancar. Nanti kita mau kasih informasi bersama dengan narasumber ya. Oke. Tetap di Sarasehan. Sibakul. Sibakul.
Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, sorong tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Nah, Ya. kita mau apresiasi yang tadi sudah juga kita tanya-tanya, tapi di sini ternyata juga banyak banget yang punya produk yang di display. Ini apa? Ini hijab ya? Yang bikin siapa? Punya siapa Bu? Oh Ibu. Ini Oh, tanamannya dipakai banyak juga. banget. Tanamannya Siapa ini? Ini bisa dibawa pulang ya? Bisa. Oh, bisa. Kalau dibayar bisa ya. Buka di soalnya tadi udah langsung iki api iki gitu ya. Terus Terus yang bawa ini kuliner, angkat tangannya yang bawa kuliner. semua ini ada puding, ada makanan, ada apa itu? Peye, Itu apa? rengginan, Tape, api itu ada gambarnya. Tape, ada rica-rica ayam. Tape apa? tape Bu Vi apa? Ya Bu Vi. Oh. Yang mana ibunya? Oh Ibu ya. Oke. Ini semuanya pengusaha pokoknya di sini. Yang belum disebutin produknya apa? Selain kuliner apa ada? Ini minuman telang ya? Oh minuman. Telang. Apa? Wait, Oh telang. kerupuk legendar. seruni telang. Oh seruni telang. Wah, Tapi ini tadi sehat tak banget. pegang masih anget baru aja bikin ya. Buat acara ini ya. Jadi masih anget dimasukin. Jadi kan masih botolnya nanti meleot kan loh saking Panas-panas tapi nggak masukin Tapi ya. nggak apa-apa ya. Iya, kita yang, kasih apresiasi dulu dong buat ibu-ibu yang udah semangat. yang paling Nah. penting tuh dijaga keamanan pangannya. Betul. Nah hari ini tadi kan ada beberapa masalah yang disampaikan. Iya. Kita kenalin dulu narasumbernya kita yang nanti akan membantu ibu-ibu untuk menjalankan usahanya. Yang pertama ibu-ibu hari ini istimewa Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY hadir untuk menyapa ibu-ibu semuanya. Ibu Insinyur Sri Nur Kiat Siwi MMA Bu Siwi. Ye, sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu. Ini kayaknya ibu-ibu semua ya? Ada bapaknya Bu. Satu. Oh satu, ya. Tapi semangatnya sangat luar biasa. Tadi kan saya lihat ini apa ya, nih ternyata tinggal nanti kayak apa ya. Iya. Semangat itu mestinya untuk naik kelasnya gitu. Naik kelas tinggal tangannya gini, tapi naik kelas dari sekarang menuju ke arah yang lebih meningkat lagi. Oke. Seperti kita ke arah yang benar setelah Betul. lebaran ya. Setelah lebaran, setelah dibelenggu. Iya. Dan kemudian hadir juga wakilnya ibu-ibu semuanya. Kebetulan beliau juga ketua Komisi A DPRD DIY Sinten. Sudah disalami loh. Iya. Pak Eko dong. Bapak Eko Suwanto STMSI. Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Waalaikumsalam. Marta, juga Bu Siwi, Pak Lurah, dan juga ibu-ibu serta para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Iya. Ini Sugeng Karyati, mohon maaf lahir batin. Nggih, sami-sami. Minal aidin wal faizin juga Pak Eko. Dan kemudian kula nuwun Pak Lurah. Pak Lurah Dr. Andes Gunawan Wibisono, Lurah Gowongan. Gowongan ya Pak. Selamat sore, kami bangga sekali atas kehadiran para UMKM untuk bisa hadir di ruangan ini dan mau belajar bersama untuk Sibakul. Oke. Ini ngomong Pak Lurah ini areanya cukup luas ya Pak? Areanya cuma 0,32
kilometer. Cuma kok 0,32 tapi di sumbu filosofi ya Pak ya. Ya betul. Nah, Oke, nanti ini ada nanti tantangannya juga nih di betul. sini ya. Nanti kita cerita-cerita tentang potensi yang ada di sini, Pak. Iya. Dan kita juga Kemudian- menyapa. Ini ada Mas Mofatur Rahman. Ini dari pizza.id ya, Mas. Ini biasanya Oke. kasih tips-tips lah buat pelaku bisnis khususnya UMKM ya Mas, betul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu dengan pengusaha hebat. Saya semoga benar-benar naik kelas. Jadi dengan adanya Sibagul dan kita bersama-sama bekerja di Sibagul ini. Oke, untuk rencananya dari mempromosikan. kelas berapa ke kelas berapa Mas? Itu kelas dunia lah. Oh kita. iya. Kelas Oke. dunia. Kelas Dan dunia. itu mungkin terjadi. Mungkin banget. Banget. Oke, dan mungkin Pak langsung Lurah. ke Pak Lurah. Ini kan Iya. tadi sudah ketemu beberapa warganya ini juga membuat produk-produk dari Yang ada di depan kita dari ini semuanya. rumahnya masing-masing Pak untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Kalau di Gowongan ini apa Pak yang banyak ditemui UMKM ya Pak? Di Gowongan ini kuliner banyak, Kuliner. kemudian handicraft, kemudian ada shibori, ada tanaman dan juga ada ternak juga. Peternak. Ternak Ternak buat apa aja, Pak? ternak burung. Burung. Nah itu juga ada di wilayah Kelurahan Gowongan. Oke. Ini kan dekat Tugu ya Pak, dekat Tugu nih di sepanjang jalan. Ini kan jalur wisata banget gitu ya Pak. Nah ini apakah ada program dari pemerintah kelurahan atau juga ada mungkin forum UMKM yang memang khusus untuk memberikan apa ya fasilitasi buat para wisatawan? Ya kami kan membuat forum UMKM di wilayah kelurahan dan sering kami berkoordinasi tentang kegiatan-kegiatan apa, produksi apa yang mau dilakukan, kemudian bagaimana cara pemasarannya. Nah kami sering melakukan koordinasi dan terkait dengan aula ini, maksudnya area ini kita menata dari semula yang tidak tertata menjadi kita tertata sedemikian rupa sehingga tadinya yang di pinggir jalan itu agak kumuh, namun sekarang Karena sudah kaki bisa lima gitu ya iya, bentuknya ya Pak. Iya. Betul, ini sudah terlihat cantik bersih. Karena tadi saya lihat di map itu beda loh. Apanya? Gambarnya masih foto yang lama kalau di map. Jadi masih banyak apa ya, mohon maaf kayak ada parkiran-parkiran, ada gitu di sepanjang ini ya dulu. Betul, Sekarang sudah betul, ditata betul. Pak. Jadi pengunjung nanti bisa lihat nih sebelumnya yang belum ditata yang seperti itu gitu ya Pak. Dan hari Bisa, ini yang sudah bisa. ditata gitu ya. Betul sekali. Nah ini kalau yang udah ditata ini siapa ya Pak yang boleh jualan di area sini Pak? Yang tadinya kami memprioritaskan orang yang jualan di Tadi sepanjang kaki lima itu. sepanjang itu. Kita alihkan ke daerah depan aula ini dan di sana kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan nantinya ada bazar atau apa begitu. Untuk UMKM kalau itu. Untuk UMKM. Berapa ininya periodenya Pak? Regulernya seminggu sekali, sebulan sekali, apa 10 tahun sekali gitu Pak? Oh, kelamaan. Kelamaan dia. Kelamaan. Keburu Kita Pak kan Lurahnya. pakai ini ya, pakai Musrenbank ya. Kegiatannya itu kita lewat Musrenbank dan di tahun ini ada 6 kali untuk bazar di wilayah ini. Oke. 6 kali dalam setahun. 6 kali dalam setahun. Oh, tak kira 6 kali dalam seminggu. Wah, yang Jadi kecepatan. tiap hari. Tiap hari. Loh, Oke. ibu-ibu kalau suruh jualan tiap hari mau nggak? Mau ya Bu, Beneran. kalau ada yang beli apalagi ya Bu, seneng. Nah, berarti Guyunya kuliner tuh guyunya. agak gimana itu ya. Ya, Oke. ini kita uji coba dulu. Nanti Iya, Pak, gimana, Pak? Kalau dalam 1 tahun ini antusias pedagang dan pembelinya banyak, bisa kita bikin mungkin sunmore atau apa begitu. Oke. Oke, Ini baik. kan hotel-hotel juga banyak Pak, maksudnya tempat-tempat ini ada nggak ya Pak usaha dari pemerintah setempat tuh kayak Siborinya masuk hotel kayak gitu Sudah, kami sudah berkoordinasi dengan hotel-hotel yang ada di sini? untuk bisa dititipi. Hmm. Namun di realitanya kadang belum ada yang berani untuk menitipkan di sana. Hanya sebagian kecil yang bisa
untuk memamerkan produknya begitu. Oh, jadi belum mengakses atau belum percaya mengakses. diri. Berarti malah produknya itu belum pede ya Pak? Belum pede. Iya Bu, Iya. ada yang belum pede. Ini sudah dikasih tempat di Misalnya hotel kan, loh ya. kan banyak hotel, banyak tempat yang strategis di sini. Ayo coba silahkan dipamerkan di sini. Tapi apakah produknya itu istilahnya layak untuk dipajang apa belum, itu PR kita bersama ya berarti Pak. Oke, Oh, kalau gitu iya. kita tanya Pak Eko nih Nah. sebagai anggota Dewan ini juga melihat memilih tempat ini tuh kenapa Pak dan apa masukan-masukan dari Pak Eko nih? Ya, terima kasih Mbak Siwi sudah memfasilitasi kegiatan pada sore hari ini, juga Pak Lurah yang sudah sehari-hari mendampingi masyarakat. Yang pertama begini, kita bersyukur alhamdulillah ya Sumbu Filosofi ini ditetapkan oleh UNESCO gitu ya, sebagai salah satu warisan dunia yang kemudian harus terus-menerus dikembangkan. Tetapi tidak cukup hanya dengan kebanggaan saja. Karena di Sumbu Filosofi ini ada 3 zona, jadi zona inti itu ya dari Tugu, kemudian ke Malioboro sampai ke Keraton gitu ya. Yang ini menurut saya sekarang sudah cukup bagus lah gitu ya. Nah kemudian zona 2 dan zona 3 ini yang kemudian perlu dipikirkan. Zona 3-nya itu kalau di sisi sini itu sampai ke Kalijodi itu kira-kira. Nah maka kemudian Sumbu Filosofi ini harus punya manfaat ekonomi. Kita tahu bahwa orang berwisata ke Jogja itu pusatnya adalah Malioboro. Dan menuju Malioboro itu lewat Gowongan kira-kira gitu. Ya, maka posisi di sini posisi yang sangat strategis dari sisi ekonomi regional itu sangat strategis. Tinggal bagaimana kemudian mencari hub, mencari penyambung antara masyarakat yang berproduksi, baik itu tadi ada sibori, ada makanan, ada minuman, ada kerajinan dan lain-lain ini dengan dengan wisatawan yang datang. Bu Siwi sudah mendevelop misalnya teras 1, teras 2. Tapi kan perlu waktu untuk kemudian mengembangkan itu. Karena juga tidak mudah karena terbiasa di Malioboro sebelumnya secara bebas di pinggir jalan, kemudian dikonsolidasikan. Wisatawannya pun juga agenda settingnya juga belum tentu mampir ke situ. Jadi menjadi PR tersendiri untuk kemudian yang saya sebut dengan sinergi dan kolaborasi. Maka Pemda DIY harus duduk bareng dengan pemerintah kota Jogja. Karena pemangku kepentingan di masyarakat di kota ini ada di lurah, ada di camat. Sehingga ini harus nyambung. Nah tugas kita di provinsi ini lebih ke memfasilitasi, memberikan dukungan, memberikan fasilitasi pembinaan dan lain-lain kira-kira begitu. Nah harapan saya itu yang pertama ada sinergi dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, masyarakatnya sendiri juga harus memelihara etos kerja yang kuat. Ada pengalaman begini, kalau kita malam jalan-jalan ke pasar Giwangan ya, itu jam 1, jam 2 malam, itu ibu-ibu bekerja hebat. Ya. Kemudian kalau kita jalan malam di Jogja, kebayang bapak-bapak dari Gunung Kidul jualan bakmi di Jogja sampai tengah malam. Ibu-ibu jualan gudeg, bahkan ada yang baru jam 11 malam buka itu ada. Dan dia sampai jam 1, jam 2. Ini menunjukkan etos kerja hebat. Tetapi juga ada sisi lain yang menurut saya perlu disempurnakan. Etos kerja yang belum bagus. Saya ngalami sendiri misalnya ya. Dibantu oleh Pemda DIY, kita punya program namanya Mobile Training Unit. Ya, ada banyak kelompok, ada yang menjahit, ada yang membuka, ada yang desain grafis dan lain-lain. Bahkan ada satu acara yang kita konsolidir khusus namanya Banteng Jogja Expo itu, yang alhamdulillah Bu Siwi juga berkenan hadir memberikan kursus tentang si bakul ini gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya juga tidak kemudian 100% peserta ini utuh, tidak. Ya. Ini yang saya kira menjadi rontok gitu ya Pak maksudnya? Tidak lulus seleksi lah kira-kira gitu. Kata yang tepat ya mungkin nggak lulus seleksi. Karena yang menyeleksi proses produksi ini alam, bukan rekayasa manajemen. Ya, manajemen itu membantu saja, tapi etos kerja ini menjadi yang utama. Keterampilan itu baru yang kedua. Ketika yang jejaring, yang keempat perlindungan. Jadi, nah bagaimana motivasi atau etos kerja. Jadi sekarang misalnya kita tahu di Jalan Mangkubumi ini, yang hanya berjarak kurang lebih 200 meter dari kita duduk ini, ya, itu kan setiap hari dilewati banyak orang. Kalau musim liburan, jutaan orang yang lewat.
Nah, bagaimana kemudian mereka mampir ke Giwangan, ke Gowongan ya, ke Gowongan untuk kemudian membeli produk-produk yang ada. Sehingga sinergi kolaborasi ini harus dilakukan untuk 5 aspek. Yang pertama adalah aspek motivasi tadi. Matur nuwun Pak Lurah wis kersa nunggoni, memotivasi, memfasilitasi, kadang oprak-oprak barang ya pas arep apa jenenge pasar UMKM itu lurah wis ora nggo jam kerja. Ya. Kadang pulang kudune jam 4, jam 5 sik nunggoni ibu-ibu gitu ya. Nah, ini saya kira penting. Kemudian aspek yang kedua yang saya sebut tadi, kerjasama, sinergi antara Pemda DIY dan Pemda Kota. Yang ngerti kebutuhannya itu adalah lurah, camat, Pemkot. Pemda DIY ini lebih banyak mendengarkan saja, kemudian nanti memberikan support sesuai dengan aturan dan sesuai kemampuan keuangan daerah saja. Nah, kemudian yang ketiga, ini fasilitasi untuk pelatihan. Sekarang ada namanya transformasi digital. Di rumah ibu-ibu di Gowongan ini, setiap rumah jumlah handphone, dugaan saya rata-rata lebih dari 2, lebih dari 3. Bahkan mungkin ada yang 7, ada yang 8 gitu ya. Ada yang bapaknya punya 2, ibunya juga megang 2, anaknya juga 1, itu banyak. Nah, bagaimana kemudian teknologi informasi ini jadi alat perjuangan untuk pemberdayaan ekonomi. Kalau di Gowongan misalnya, 1 handphone makan paket atau makan pulsa itu 50.000 saja. Ya. Di sini ada berapa kakak, Mas? Jumlah penduduknya 8.000. Jumlah kakaknya. Kayak katakanlah 8.000 dibagi 4 gitu ya. Ada 2.000 kakak. Kalau 2.000 kakak, satu rumah itu handphonenya 3. Berarti ada 6.000 handphone. Oke. Kalau satu handphone itu makan pulsa 50.000, dalam 1 bulan omset penjualan pulsa dan paket di Kelurahan Giwangan mencapai angka 300 juta. Jadi cukup dodolan pulsa neng Gowongan Pak, kuwi wis urip Pak. Karena omsetnya sampai 300 juta. Kalau rata-rata tadi 50.000. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pemanfaatan teknologi ini bisa maksimal untuk tidak makan pulsa tapi menghasilkan duit. Nah, menghasilkan duit itu dengan cara apa? Yang pertama tentunya ketika berproduksi kayak gini nggih nyun sewu. Niki jenenge napa, Bu? Puding. Puding. Ya, Bu? Ibu yang bikin puding siapa ini? Coba mriki Bu ngobrol kali kula. Sini Bu, monggo. Gini. Maceng Bu. Ini aspek yang ketiga yang namanya pemanfaatan teknologi dan informasi. Jen kula tak melu maju sithik. Nyun sewu. Mriki mawon Bu, ampun ado-ado. Kene cedak TV kene ben mboten ngunduri ibu-ibu. Bu, coba diceritakan proses produksinya. Dari mulai beli bahan bakunya. Iya. Ngadepe mriko, kamerane teng mriko toh. Ya. Ceritakan mulai dari beli bahan bakunya, mengolahnya sampai dados ngeten iki. Oh, beli bahan bakunya. Tapi asmane sinten? Saya Luki. Bu Luki, nggih, monggo. Pengolahannya belinya biasanya saya di Abadi bahan bakunya. Terus kalau buah-buahnya itu di pasar Pak. Terus pengolahannya ya seperti bikin puding biasa itu, gitu. Terus saya kok punya keinginan saya inovasi pakai bikin salad gini, tak jadikan satu gitu. Oke, nyun pirsa, Ibu sudah punya akun YouTube? Belum. Oke, belum. Instagram? Punya. TikTok? Belum. Oke. Ketika Ibu belanja, sempat disyuting sama anak atau cucu enggak? Enggak pernah. Ketika berproduksi? Juga belum. Belum pernah? Belum pernah. Oke. Pemasaran? Pemasaran lewat online, biasanya WA gitu. WA? Belum lewat Instagram? Belum. Oke. Oke, matur nuwun Bu Luki. Terima kasih. Tepuk tangan kagem Bu Luki. Nah, ini boleh untuk saya. Harganya berapa ini? Itu 7.000. 7.000. Kecil gini 7.000. Mungkin pasti enak banget ini. Ya, izin. Oke. Nah, di sini terungkap betapa teknologi yang bisa tiap hari kita pakai belum kita pakai. Ya. Bu, Bapak,
Apa sih yang membuat orang untuk tertarik membeli? Apakah karena enaknya makanan? Atau karena pengen foto dan video? Atau karena dua-duanya, makanannya enak, minumannya enak, pakaiannya keren, dan instagramable. Ya. Loh artinya apa? Ada aspek lain juga yang mempengaruhi orang untuk membeli. Satu, tadi saya sebut, kue ini pasti enak. Dengan harga 7.000 itu terjangkau, artinya semua orang bisa beli lah, kira-kira begitu. Pertanyaannya adalah, apakah para wisatawan tahu bahwa Ibu Luki memproduksi ini? Belinya di mana? Ngontaknya, nomor handphonenya berapa? Nah disinilah pentingnya si bakul Ibu. Ya nanti dibantu sama Bu Siwi itu, diunggah di gambarnya si bakul gitu ya, di websitenya si bakul, seret gitu. Nanti orang bisa menghubungi Ibu. Oh saya pengen makanan ini, pesannya berapa? 20, bisa nggak dikirim? Misalnya begitu. Dan ongkirnya dibayari oleh Pemda. Artinya apa? Harganya pasti lebih murah. Nah, aspek yang lain pemanfaatan teknologi informasi ini, orang tahu higienis. Jadi ibu-ibu hari ini itu ada generasi muda yang kalau mengkonsumsi sesuatu itu salah satu pertimbangannya adalah higienis. Apakah makanan ini sehat atau tidak. Nah dengan Ibu Luki tadi ngejak putrone nyuting pada saat berproduksi, Bu ini namanya apa Bu? Salad apa? Salad buah, salad puding. Puding salad. salad. Nah ketika berproduksi kemudian ada konten yang dibikin, mereknya apa Bu? Mereknya apa? Belum ada. Luki salad. Ya Bu namanya Ibu Luki, ya judulnya ya kira-kira ya. Jadi, nah kemudian ini yang kemudian membuat terkenal. Mulai dari belanja bahan baku diambil gambarnya, mulai dari memproduksi diambil gambarnya. Ibu cukup menunjukkan 10 jari. Tanganku bersih loh ya, cuci tangan dulu sebelum mulai proses. Pakai masker sebelum memproduksi. Itu akan membuat pembeli yakin bahwa makanannya sehat. Kira-kira begitu, bahwa makanannya higienis. Baru kemudian nanti minta bantuan Bu Siwi nih. Bagaimana kursus bikin kemasan yang bagus, bikin kemasan yang keren, sing nyeneng kiki sing koyo ngopo, kira-kira begitu. Baru bicara pemasaran. Nah dari proses ini teknologi informasi penting, sehingga ibu-ibu cukup antar ibu-ibu saling mempromosikan, nanti di endorse, ini enak loh ya. Nah kalau sudah enak, apalagi Pak Lurah ada di sini, berarti kan besok kalau rapat, ya dengan judul gandeng gendong Pak Lurah pesan Bu Luki. Maka pasar akan bergerak, itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, akses modal. Seringkali para pengusaha UMKM, saya tidak menyebut pelaku UMKM, karena kata pelaku itu konotasinya tidak sebagus pengusaha UMKM. Ya, jadi besok Mbak, namanya bukan pelaku naik kelas, tapi pengusaha UMKM naik kelas, kira-kira ngono, juragan, gitu ya. Ini akses modal. Nah akses modal ini bisa disambungkan dengan satu kemitraan bisa, dua perbankan juga bisa, kan ada KUR, ada berbagai akses permodalan dari pemerintah itu kan banyak. Nah yang terakhir ini namanya saya nyebutnya itu bagaimana produk ini mampu menjadi kelangenan. Nek orang mengkonsumsi kuwi iki rasane kurang mantep. Neng Yogyo ki nek urung foto neng papan nama Jalan Malioboro, kuwi rasane kaya urung tekan Yogyo. Bahkan saya kalah loh, saya ini anggota DPRD ya. Berkantor Jalan Malioboro. Ya. Loh, yang dicari fotonya bukan saya loh, yang dicari fotonya papan nama yang hanya ukurannya kecil. Bahkan kalau Ibu Perso, orang bisa datang ya. Ada masih ingat film Ada Apa Dengan Cinta? Beberapa venue yang digunakan untuk syuting itu dicari orang. Orang pengen makan di Tirto Dipuran itu hanya pengen duduk di tempatnya Rangga duduk. Gitu ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang mendorong
orang untuk membeli sesuatu tidak semata-mata soal rasa. Tidak semata-mata soal batiknya ini apa namanya berkelas atau tidak. Nah jadi saya kira 5 aspek itu yang kemudian penting untuk dikedepankan dan harapan saya Mbak Marta jadi pada kesempatan ini justru kita bantu Bu Siwi. Cara membantunya tadi Pak Lurah bikin pemetaan di wilayah, pemetaan potensi ekonominya kayak apa, dilaporkan ke Pak Wali Kota ke Gubernur, nanti pasti dawuh ke Bu Siwi iki lho, neng gowongannya ada potensi ekonomi yang bagus kayak gini, intervensinya kayak apa. Nanti tinggal nyambung, lah saya sebagai DPRD, tugasnya hanya ngamini aja, kalau udah idenya bagus ya silakan. Untuk kemudian dikembangkan, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ibu-ibu tambah sukses. Besok Bu Luki bikin YouTube sama TikTok nggih? Ya, ibu-ibu yang lain yang punya TikTok siapa? Punya Isin tapi semuanya malahan. Kebayang ini di kota Jogja loh ya. Oke, matur nuwun. Ini PR saya ini ke depan PR-nya Pak digitalisasi. Eko loh. Oke. Ibu nanti langsung tagih Pak Eko ya. Pak Eko endorse dong gitu ya. Ini tak ajari loh malahan. Pak Dewan rasa pakar branding ini. Jadi ini luar biasa. Iya. Bingung lah. Branding sama marketing loh. Praktisinya bingung loh. Aku kepiye yo. Udah nanti diwakilkan Pak Eko aja. Akhirnya Mas Oke. Fatur ya. Oh iya. Bu Kadis sama praktisi Mas Fatur pulang aja udah selesai gitu karena Pak Nanti Eko. kita cerita lagi, kita masih pengen belajar banyak. Iya. Habis ini. Tentu saja dari Dinas Koperasi UKM seperti apa Bu Kadis ya. Kita masih di Sarasean Sibagul. Sugeng siang Pak Wisnu. Alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibagul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibagul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibagul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibagul ki apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Jadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak? Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Nah, terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibagul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Ini semoga Bu Kadis enggak kehabisan Kata-kata, jawaban. nggak bisa kata-kata. Tapi ini kan tadi yang digaris bawahi sama Pak Eko tuh benar banget. Karena ini kita di Sumbu Filosofi ya Bu. Betul. Bener ya, deket Malioboro, deket Tugu. Jangan sampai cuma nonton. Betul, Padahal jangan sampai malah ikut nongkrong lali dodol. Iya, Tapi lawang memang- yang jauh memang- aja pengen kesini. Memang ini benar-benar di tengah kota itu Iya. tantangannya juga lebih besar. Betul. Karena semua orang itu istilahnya kalau kita sama-sama jualan tuh pengen jualan di sini semua. Iya, Nah, nah, yang punya tempat malah nggak jualan. Ya itu, tapi kan Bu Kadis juga sering bilang kita bukan saatnya bersaing tapi
bersaling. Jadi bagaimana kita kolaborasi dengan langsung yang tanya ada. Bu Kadis aja Langsung deh Bu Kadis. masukannya tadi melengkapi dari Pak Eko. Ini sumbu filosofi tapi kok produknya mungkin kok belum sampai ke menyentuh wisatawan. Apa yang mungkin bisa ditambahkan Bu? Monggo. Matur nuwun Mbak Marta. Tadi kayaknya saya, wah ini udah cukup Pak Eko nih, Ibu-ibu kan kayaknya sudah sangat luar biasa ya, sudah semuanya ada di Pak Eko. Cuman mungkin tadi menggarisbawahi sebetulnya di Gowongan ini sangat luar biasa potensinya. Potensi dari ibu-ibu yang karyanya juga sudah sangat istimewa menurut kami. Tinggal bagaimana produk kita ini sebetulnya bisa dimiliki sama sama konsumen gitu. Kan ini membuat produk itu bukan untuk kita sendiri. Pastinya ibu, bapak ibu membuat sebuah produk ini biar laku, ngaten ya, jadi biar laku. Satu, kalau tadi kami lihat pertama memang sepakat dengan Pak Eko perlu sebuah mapping atau pendataan dari Pak Lurah itu. Sebetulnya di Kelurahan Gowongan ini potensinya seperti apa? Sumber daya manusianya dengan sumber daya alamnya. Ini di Sumbu Filosofi, 19 September 2023 Sumbu Filosofi sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia ya Pak Eko ya. Pastinya di sini juga ada aspek apakah ini hanya sebagai, ya kayaknya kita bangga, enggak. Pastinya ujung-ujungnya juga kesejahteraan masyarakat. Ada aspek apa ini kalau bicara kesejahteraan? Pasti aspek ekonomi. Jadi terhadap produk ini kalau saya lebih menekankan bagaimana kita ini seperti Mas Aat tadi sampaikan, memang kita ini yang paling penting adalah daya saling mendukung, saling berkolaborasi. Karena tadi kenapa kok di hotel belum ada, mungkin masih takut. Itu kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau bareng-bareng sudah ada forkomnya Pak. Yang maju adalah forkomnya. Kalau forkomnya yang macam pastinya Pak Lurah. Pak Lurah kok kayaknya belum mungkin wah ini kayaknya kalau cuman Gowongan saja belum kuat. Potensinya masih harus diperbanyak lagi. Ya bisa kita membangun jejaring dengan kelurahan yang lain. Dengan Pak Eko nanti masuk ke Pak Wali Kota, kalau Wali Kota pasti akan melebar lagi ke Pak Gubernur. Artinya kan ini pentingnya sebuah regulasi. Kalau di situ ada hotel, kami pun Ibu, tadi kalau BPD itu Bank BPD masuk sini juga ya Pak ya? Ya, saya salah satunya setiap tanggal 1 sampai 4 saya buka pasar di Bank BPD. Saya salah satunya matur ke Pak Direktur, Pak tanggal 1 sampai 4. Kenapa tanggal 1 sampai 4? Karena tanggal 1 sampai 4 ini banyak pegawai pernah yang sudah pensiun, ini kan ngambil gaji. Disitulah Sibakul membuka pasar. Karena yang bergabung di Sibakul sudah 346.000, kami kurasi. Gantian biar semua merasakan dan ternyata nggak ada yang namanya nggak laku Bapak Ibu. Jadi tapi pastinya kita harus melihat, oh yang ke sana itu siapa? Oh pensiun yang sudah sepuh-sepuh, biasanya kondur, bawa oleh-oleh untuk cucunya. Artinya yang saya pesankan di sini adalah kita harus tahu sebetulnya produk kita ini untuk siapa. Jadi kalau ini puding, ini sebetulnya sasarannya sama. Kalau 7.000 untuk anak SD mampu enggak? Mungkin mampu untuk SD tertentu, tapi untuk SD yang satunya lagi belum bisa. Nah, itulah yang mestinya perlu kita dorong Pak Eko. Jadi kami pun di dalam mendampingi akan melihat sebetulnya produk kemampuan SDM dari Bapak Ibu ini kita sama-sama petakan ya Pak ya. Yang selanjutnya terkait dengan tadi beberapa produk ini kita tidak hanya melindungi UKM-nya atau pengusaha UKM katanya Pak Eko. Tapi kita juga melindungi konsumennya. Artinya konsumen itu saat nanti akan mengonsumsi, saat akan membeli itu sudah yakin, sudah aman. Ya ini sudah dijamin keamanannya. Bicaranya mungkin ada PIRT-nya, ada halalnya, ini semua ada di kami, ada di maksudnya kami bisa memfasilitasi tentunya tidak ya langsung besok gitu enggak, tapi ini pasti kita akan yang namanya penganggaran Pak Eko biasanya 2 tahun, 1 tahun sebelumnya ya Pak Eko ya. Jadi itulah pentingnya sebuah mapping. Yang selanjutnya mungkin kami juga kerjasama dengan hotel-hotel Pak, tapi hotel ini salah satunya begini Bapak Ibu. Kadang tidak mau ribet. Oh ya saya puding ke Bu Luki, ini ke Bu sini. Taunya saya satu. Yang penting saya perlu untuk breakfast tamu,
Satu hari ini mungkin 50 pack. Kira-kira kalau dulu mampu enggak saya bisanya hanya 20. Ya pentingnya ini berarti kan bareng-bareng dengan ibu-ibu yang lain. Biar produknya sama gimana? Forkom inilah yang menjadi ruang komunikasi untuk membuat standar-standar terhadap apa yang nantinya akan kita unggulkan seperti Pak Eko tadi. Ya kalau belum foto ke Tugu, belum ada tulisan Malioboro kayaknya belum ke Jogja. Kalau ke Jogja belum beli produk dari Gowongan kayaknya belum ke Jogja. Kira-kira apa produk di Gowongan yang akan nanti dibawa? Bisa enggak? Kalau enggak bisa, kayaknya enggak ada Bu, produknya sama semua. Ada di beberapa, mungkin kan puding tidak hanya ada di sini. Tapi sih apa sih yang membuat keunikan dari puding ini gitu. Nah ini yang ini hanya salah satu contoh. Kira-kira ada enggak Pak Lurah di sini apa ya yang menjadi khas di Gowongan gitu. Yang kemarin kita juga diskusi dari kota juga dan ini sudah langsung kita tindak lanjuti Bapak. Tadi karena Pak Eko tergelitik, sudah kagungan TikTok belum, sudah IG sudah ada ini. Maka kami pun karena pemerintah itu hadir untuk menjadi fasilitator apa sih yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Pak Eko kami membuat pelatihan namanya socio e-commerce. Sekarang itu kan jualannya secara online, live shopping gitu loh. Mungkin caranya ngendikan, caranya ngomong harus jelas, pakai bajunya mungkin saat jualan itu juga menarik, saat ini semua menjadi sebetulnya tidak hanya produknya saja, tapi bagaimana branding, bagaimana casing, bagaimana kita menampilkan dalam sebuah ruangan. Jadi seperti hari ini kami juga membawa alat untuk memfoto produknya Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti habis ini bisa difoto di sana untuk bisa ditampilkan. Kalau Pak Eko sudah jualan online belum? Sudah. Foto produknya bagaimana, menarik enggak? Karena ini juga akan mempengaruhi, bukan berarti nanti akan menipu dari konsumen, tapi harapannya menarik bagi konsumen dan apa yang membuat konsumen tertarik itu benar-benar juga jangan sampai menipu gitu. Kadang kami dapat komplain, Bu itu fotonya bagus tapi setelah datang itu kok beda ya, rasanya beda. Mungkin kalau baju kayaknya ukurannya besar menjadi kecil gitu. Nah ini yang juga menjadi salah satu. Kami juga di Dinas Koperasi ada fasilitas Bapak Ibu. Kami punya ruang untuk foto produk. Jadi Pak Eko kami sudah bikin studio seperti Pak Eko sarankan dulu. Jadi kita ada studio foto yang bisa memfoto produknya Bapak Ibu tanpa dipungut biaya. Cuman janjian dulu karena kan juga banyak UKM yang datang mungkin foto produk gitu. Terus apalagi banyak nanti fasilitas untuk pelatihan, mungkin kok saya pelatihannya waktunya enggak ada, konsultasi mungkin saya tak pas lo, saya konsultasi kira-kira permasalahannya apa, monggo silahkan datang enggak jauh, hanya di Hosjok Rapinoto. Jadi itulah yang sebetulnya terus kita dorong bagaimana menguatkan atau membuat kita ini sama-sama belajar karena kami pun mestinya belajar dari Bapak. Kira-kira di lapangan itu seperti apa toh? Itu yang nantinya akan kita tangkap untuk menjadi ruang pijakan di dalam program dan kami saat mengajukan juga tidak bisa tiba-tiba dapat. Pasti sama Pak Eko tanya datanya kayak apa, kondisinya kayak apa, besok akan seperti apa. Jadi itulah fungsinya Bapak Ibu kalau belum bergabung ke Sibakul silahkan gabung ke Sibakul. Di sini juga bisa langsung ada Mas siapa tadi ya? Mas Reza gitu. Kalau belum, sudah kagungan NIB Bapak Ibu? Sudah, yang belum kagungan NIB langsung bisa. Jadi Sibakul sowan Bapak Ibu ini lebih bagaimana sebetulnya kita akan mengetahui atau pengen tahu sebetulnya permasalahan yang ada di lapangan itu seperti apa yang nantinya bisa kita tindak lanjuti karena UKM naik kelas itu tidak bisa tiba-tiba naik kelas, pasti butuh sebuah proses, mindset, kemampuan, bagaimana kelembagaannya, kalau Pak Eko bagaimana pemanfaatan IT gitu. Jadi kalau kita bicara di Sumbu Filosofi kami menangani di Teras Malioboro juga, jadi produknya Bapak Ibu tidak, saya nggak punya lapak di sana. Kami sekarang sudah sinergikan dengan teman-teman di Teras Malioboro
produk para pelaku bukan pelaku ya, pengusaha UMKM tadi Pak, pengusaha UMKM itu bisa kita ketemukan dengan teman-teman yang ada di Teras Malioboro dan produknya bisa ditampilkan di sana. Dan ini kemarin ternyata juga laris manis gitu, laris manis dari Pak wisatawan. Mestinya ini juga melihat terhadap bagaimana sih traffic yang ada di sana. Jadi kita itu tidak harus punya lapak ya Pak ya sekarang, tapi di rumah sambil mungkin istilahnya home industry gitu, mungkin sambil kita kalau ini sambilan mungkin gitu ya Pak Lurah tadi, sambilan nggak apa-apa, tapi yang pasti profesional. Yang paling penting adalah kalau kita akan membangun jejaring dengan hotel, dengan mungkin lembaga apapun, yang paling penting adalah kontinuitas atau konsisten gitu, konsisten di apa? Kualitasnya. Jadi rasanya kayak ini enak, besok lagi sudah rasanya beda gitu. Nah, maka ini perlu apa? Perlu SOP di dalam membuat ini. Kita bisa belajar nggak? Bisa belajar di Sibakul. Konsisten dalam hal kualitas dan jumlahnya Bapak Ibu. Jadi sekarang bikin 10, besok bikin 5, besok nggak ada. Ini yang kalau kita mau online ya mestinya ini kita harus sudah siap. Kalau belum siap gimana? Mari belajar di Sibakul. Mungkin itu Mbak Marta. Oke. Boleh tepuk tangan apresiasi buat Bu Kadis. Menjawab semua banyak persoalan yang tadi dihadapi ya, termasuk market. Wah ini kayaknya semuanya narasumber pintar soal marketing. Oh iya, ini ada praktisi ekonomi, praktisi branding. Iya. Dan sekarang kita punya praktisi. Mas Fatur. Mas Fatur ini kan tadi ya salah satu yang dikeluhkan itu adalah marketnya, pasarnya tadi disampaikan Bu Kadis juga. Ini tuh buat siapa toh nggak semua UKM itu punya ngerti nih marketnya gitu. Ada tips-tips seperti apa Mas? Ya terima kasih. Dari paparan dari Mas Eko tadi bagaimana memanfaatkan teknologi, dari Ibu bagaimana eksekutif memfasilitasi, lalu di pelaksana di lapangan Pak Gunawan sebagai lurah di Ngowongan bekerja. Dan hari ini kita kebetulan kok ya yang hadir ibu-ibu ya, ini kebetulan bulan April, saya nggak tahu apakah ini memang didekatkan dengan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang jadi ternyata penggerak perekonomian itu ya perempuan atau ibu-ibu gitu ya. Tetapi untuk urusan berdagang atau berekonomi gitu, ini kebetulan dari Dinas Koperasi Bu ya. Saya jadi ingat bagaimana kalimat Bung Hatta soal berekonomi atau bagaimana berusaha. Jadi yang penting itu adalah betul Ibu tadi bilang mindset. Terus bagaimana ibu-ibu ini bekerja dan percaya pasar itu bisa diciptakan. Maksudnya tadi saat membuat produk pasti sudah tahu pasarnya seperti apa. Nah tadi ada pertanyaan menarik di awal, saya kaget juga, ini naik kelas apa? Ya naik kelas dunia. Apa bisa? Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang belum bergabung dengan Sibakul, saya sarankan untuk segera bergabung. Dengan tadi banyak pelatihan, banyak hal yang bisa didapatkan dan ada banyak pelajaran juga di sana. Market, menciptakan market. Sibakul ini adalah salah satu cara menciptakan pasar. Pasar apa? Pasar menjangkau kelas dunia tadi. Mungkin lain waktu, saya nggak tahu apakah nanti bisa dikembangkan, aplikasi ini bisa dikembangkan kalau dibaca langsung ke berbagai bahasa gitu kira-kira. Itu tugasnya dari pengembang kan. Tapi intinya adalah pasar bisa diciptakan dan kita semua yakin pasar itu ada. Nah bagaimana caranya? Sederhana. Mungkin Bapak Ibu ingat bagaimana pesan pengusaha lama atau ada ATM Pak. Amati, tiru, modifikasi. Sederhana aja. Niteni, nambahi, niroki. Mungkin itu yang banyak dicontohkan atau diajarkan. Dan itu bisa dikerjakan bersama-sama. Nambahinya apa, niroknenya apa. Dari produk ini bisa kita evaluasi lagi apa yang perlu dilipat gandakan gitu ya. Yang jelas yang perlu dilipat gandakan isi ATM-nya kalau kita isi ATM kita. Nah, mungkin karena kenapa aplikasi marketplace ini
ya connecting saat itu kita terhubung gitu. Ibu bisa bayangkan itu langsung terbaca oleh siapa aja, bahkan di kelas dunia. Jadi mungkin nanti satu waktu saat wisatawan, jadi kira-kira ada wisatawan dari Rusia gitu, Rusia atau dari mana gitu, membaca di Jogja ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau dari Amerika, dari jauh itu sudah kangen duluan gitu, tadi kelangenan tadi. Cerita itu, narasi-narasi seperti itu yang bisa kita ciptakan. Caranya gimana? Ya dengan amati, tiru, modifikasi. Ada satu lagi, ini mencontoh juga perusahaan kelas dunia yang beberapa waktu lalu dikritik. Bagaimana cara mereka berpromosi. Ada yang berpromosi dengan cara rezeki saat ini juga. Mungkin Bapak Ibu ingat pesan sekarang juga. Nah, gitu. Nah itu kan ada tuh pesan sekarang juga. Atau pesannya diantar. Nah itu rezeki kita mau rezeki saat itu juga atau rezeki kapan-kapan gitu. Maksudnya di order dulu gitu. Dikasih penjelasan order dulu barang-barang yang bisa dikerjakan. Ada barang yang cepat expired, ini contoh produksi makanan dan segala macam cepat expired. Produksi kerajinan dan segala macam. Nah ini kan bisa kelangenan, bisa dikabar-kabarkan. Dan hari ini pasar itu bisa pasar kecil dan pasar gede. Pasar tradisional di Jogja ini cukup banyak, yang itu masih bisa dimanfaatkan. Tadi kalau yang penting memang bagaimana ngelola pasar lokalnya diperkuat gitu. Jadi bagaimana meningkatkan belanja lokalnya sendiri, caranya gimana. Kalau tadi untuk yang luar tadi dengan ongkirnya di ini. Mungkin itu aja catatan dari saya dan jelas kita harus terus mendorong promosi. Termasuk hari ini tadi sebelum saya ke sini saya sudah promosi dulu ke salah satu teman jasa kurir yang ke dunia internasional, saya pamerin. Ini ada si Bakul. Perusahaanmu belum ada di supporting ini. Supporting sistem yang ada distribusi ini, distribusi dan segala macam. Fasilitas pemerintah pusat, dia memanfaatkan fasilitas pemerintah pusat, tapi belum ke daerah-daerah dan dia sudah membuka gerai di Jogja. Salah ini kan peluang bagi kita dan para wisatawan yang datang ke sini akan menceritakan ulang itu ke ini. Dan Bapak Ibu semua dengan kemampuan bercerita, saya yakin orang Indonesia atau kita itu kan suka dongeng ya, dongengnya seperti narasinya seperti apa, dan ibu-ibu saya yakin punya mindset yang kuat untuk bercerita caranya dodol, cara menarik konsumen seperti apa. Mungkin itu yang catatan dari saya. Baik. Kita beri apresiasi dulu buat Mas Fatur. Jadi mungkin mengiyakan narasumber yang lain ya, bahwa berkolaborasi itu bisa macam-macam, termasuk ketika ini tadi kita untuk memperkuat, kita nggak bisa sendiri nih, kalau sendiri ya lama, sulit, malu gitu ya, tapi kalau bareng-bareng lebih berani ya Bu? Berani. Ake kancane, iya. Gimana ibu-ibu, pengen usahanya tambah naik kelas? Pengen sik gampang apa sik rekoso? Oh nek gampang, niku menganggi rekoso sidik, nanti tinggal antri ke Mas Reza, daftar ke si Bakul. Itu sudah langkah niat pertama, nanti ibu-ibu bisa langsung menuju ke jenjang berikutnya. Iki ibu-ibu lo ditanya pengen sing rekoso apa gampang, pengen sing akeh apa sidik? Akeh ngono ya. Pokoke sing gampang tur entuke akeh ngono ya. Kok bareng dipeseni akeh? Bingung. Hilang. Bakule hilang. Itu kata Bu Kadis tadi. Baik, kita berikan apresiasi, tepuk tangan untuk narasumber kita yang istimewa hari ini. Ya. Bu Kadis, Bu Siwi, matur nuwun, Pak Eko, matur nuwun, waktu kita terbatas nih Pak untuk bersapa-sapa, dan Pak Lurah matur nuwun Pak. Tetap semangat Pak untuk membuat rapi dan lancar di area sini Pak ya. Jadi nanti wisatawan mau melirik ke sini nih gitu ya. Mas Fatur matur nuwun. Iya. Dan matur nuwun ibu-ibu semuanya. Iya. Semoga hari ini laris ya. Amin. Amin. Yang laris sih siapa? Yo minim konsone dari Pak Eko. Iya. Ini tadi ada si Bori ya Bu. Itu pakaiannya keren-keren. Tepuk tangan dulu dong. Ini tadi buat punya Bu Kusnul Khotimah ya, ini tanamannya ya. Semoga laris. Pokoknya semua yang hari ini hadir tambah laris, tambah rezekinya lancar. Amin. Tapi harus usahanya makin kuat, makin semangat. Oh minimal dipakai Pak Lurah seragamnya ya? Iya. Setuju Bu?
Setuju kalau pokoknya dilarisi setuju gitu ya. Oke. Dan actionnya harus nyata hari ini ya. Langsung daftar si bakul nggih Bu. Pokoknya nanti dibantu Jangan oleh lama-lama. teman-teman. Jangan Oke. besok-besok. Dan kita harus pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY Dana Keistimewaan yang membuat kita bisa bersilaturahmi lewat Sarasehan Si Bakul untuk terus menyemangati. Kita mau semangati ibu-ibu. Kita yel-yel bareng ibu-ibu. UMKM Naik kelas kelas Jogja istimewa.